dan Tuhan berkata, "You are my instrument." You are not just playing a musical instrument, but you are my instrument. Tuhan berkata, engkau adalah alat-alat musikku, kata Tuhan. Engkau tidak hanya sekedar sedang memainkan alat musik, tapi justru engkau adalah alat musik tersebut, kata Tuhan, yang tanganku sedang mainkan, kata Tuhan. Bahwa di dalam penyembahan yang kau naikkan, engkau tidak sekedar sedang menaikkan korban, kata Tuhan, sebab engkaulah korban itu yang sebenarnya, kata Tuhan. Waktu engkau menjadikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, engkaulah korban yang sejati itu, kata Tuhan. Bahwa lewat apa yang kau suguhkan, kau tidak sedang menaikkan satu korban di hadapanku. Engkaulah korban yang sedang aku bakar, kata Tuhan, dengan apiku, kata Tuhan. Dan aku akan menyebabkan hidupmu, kata Tuhan, untuk melepaskan satu suara buat musim yang baru. Satu suara yang belum pernah didengar oleh generasi ini sebelumnya. Satu suara yang aku simpan untuk waktu yang sedemikian ini. Sebab di hari-hari yang terakhir, kata Tuhan, aku sedang membangkitkan Yohanes Pembaptis yang akan berseru dari padang gurun. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi kedatanganku, kata Tuhan. Dari tempat yang tidak terduga, dari padang gurun, dari tempat yang hening, sunyi, dari tempat yang terbuang, dari tempat yang tidak dinantikan orang, kata Tuhan, aku akan melepaskan suara yang belum pernah didengar sebelumnya. Suara yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatanganku, kata Tuhan. Suara yang akan membungkam semua suara-suara yang lain. Sebab kata Tuhan, dunia hari ini telah dipenuhi dengan suara yang begitu banyak, dipenuhi dengan kebisingan, dipenuhi dengan kesibukan, dipenuhi dengan semua kegaduhan, kata Tuhan. Tapi yang di dalamnya tidak ada suaraku, kata Tuhan. Tuhan ingatkan 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, kata Tuhan, sebagaimana aku menjumpai Elia di gunung Horeb, kata Tuhan. Ketika aku minta dia berdiri di hadapanku, kata Tuhan. Ada suara angin ribut yang lewat, tapi Tuhan berkata aku tidak ada di dalamnya. Ada gempa bumi terjadi, Tuhan berkata aku tidak ada di dalamnya. Ada api yang besar, tapi Tuhan berkata aku tidak ada di dalamnya. Itulah keadaan dunia hari ini, kata Tuhan, dipenuhi dengan berbagai kegaduhan. Begitu banyak angin, begitu banyak angin yang berusaha menggiring orang ke satu arah yang baru. Ada begitu banyak goncangan, suara-suara viral dan hype yang menggoncang di mana-mana. Ada api, ada begitu banyak suara-suara yang merusak, kata Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak ada di dalam semua itu. Tapi Tuhan berkata, aku ada di dalam suara seperti angin sepoi-sepoi, kata Tuhan. Dan ketika engkau menemukan aku, kata Tuhan, di tempat yang tersembunyi, aku akan menjadikan engkau suara yang nyaring di tempat yang lantang, yang akan membuat semua suara-suara yang lain bungkam, kata Tuhan. Aku akan menjadikan hidupmu suara itu, kata Tuhan. Aku akan menjadikan hidupmu korban itu, yang terbakar buat aku sebagai korban yang hidup, kata Tuhan. Dan aku akan jadikan hidupmu alat musik itu yang sesungguhnya bukan lagi tentang apa yang tanganmu mainkan, tapi tentang apa yang hidupmu hidupi, kata Tuhan. Ia akan menjadi suara yang nyaring dan lantang, kata Tuhan, yang akan diperdengarkan buat generasi ini. Suara yang akan membungkam semua suara-suara yang lain, tapi juga suara yang akan melepaskan kesembuhan, suara yang akan melepaskan mujizat, suara yang akan melepaskan kebangunan rohani, suara yang akan melepaskan kebangkitan. Dan lewat suara itu, kata Tuhan, satu generasi yang baru akan dibangkitkan. Sebagaimana aku membangkitkan, kata Tuhan, tulang-tulang kering di lembah kematian. Ketika suara itu dilepaskan, kata Tuhan, ada satu pasukan yang besarnya akan dibangkitkan. Pasukan yang belum pernah ada dari zaman purbakala, dan turun-temurun tidak akan pernah ada lagi selama-lamanya. Satu generasi akan menutup semua babak. Satu generasi akan mengubah kota. Satu generasi akan mengubah bangsa. Lewat suara yang aku lepaskan lewat hidupmu, kata Tuhan.